Jadi dalam logika yang saya tangkap, Kak Zikra mendukung surat edaran. Ini pertanyaan cukup menjebak. Tengok di ramah ni dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kali ini Asrama Podcast kedatangan tamu yang luar biasa. Bisa dikatakan the power mama. Ya kan udah ekor bola. Ibu-ibu baru yang lantang, yang luar biasa lah. Bisa dikatakan panutan. Amin. Untuk Kalau ya. emak-emak. Entah ya. Gimana keadaan kami siapa aja Kak? Karena kan masih muda. Iya. Muda kali pun. Udah. Male tuh yang pegang. Gimana keadaan Kak? Alhamdulillah sehat walafiat, walaupun di tengah-tengah kesibukan mengajar generasi muda kan yang semakin gimana pegang dengan tapi ada tantangan kan dengan ya selaku muda depu bersama bahwa beban kerja dosen itu kan bukan hanya mengajar banyak hal di samping mengurus keluarga, kemudian ya kadang-kadang terlibat babak kegiatan masyarakatnya kan gak satu keharusan kan. Jadi pada Bu, ketika Ibu bersinggung tentang mahasiswa, bagaimana tentang Ibu selaku pengajar keadaan mahasiswa ini? Kenapa ada singgung nyambung? Ada singgung hanya memancing. Aduh, nyo keadaan kiban, nya tak kejelah le kan, maksudnya yang kiban ke sistem belajar, karena menyo kata bahas masalah mahasiswa, pasti tak bahas masalah kampus. Ya. Nah, berbicara masalah kampusnya kan kompleks. Nah, jadi puji. Baik dari kepekaan, walaupun nanti ada sisi negatifnya ataupun sisi positifnya. Kan manusia ada sisi negatif dan positif. Apa letting? Bisa turun demo. Udah mantap mahasiswa. Mantap. Akhirnya contoh barang. Kan menyata pegang mahasiswa, dari konteks positif kan, apapun cerita ya. Tanya harus tanging dalam konteks kekinian kan, perubahan zaman kan. Dari segi positif nyolongin memang mahasiswa dino penguasaan teknologi media atau literasi digital lumayan lah kan dibandingkan misalnya anak-anak zaman, karena memang awalnya kan lahir ini kan era digital, gen Z kan gitu kan. Jadi mungkin untuk dalam hal kreativitas yang berbentuk konten atau mungkin pola pencarian informasi ya mungkin lebih cepat ya, tapi mungkin mau nyata bahas masalah negatif ya setiap generasi kena kekurangan berlebihan. Manyo yang betul misalnya yang belum rasakan kan bisa jadi salah, kadang belum lagi mana. Lagi cerita bahwa generasi Ginoa kan lagi bawa strawberry. Ya ilua laga, tapi dalam lemi ya. Jadi awaknya agak rapuh, jadi mungkin beda dengan anak-anak awal menyota arahkan awal-awalnya cepat tanggap dan bertanggung jawab. Menyono ini kan slow. Nah, mungkin nyan ke sebuah tantangan yang memang sebagai pendidik yang biasanya boleh sabar kan, berusaha mempelajari ya karakter awaknya, dan kadang-kadang kayak dosen expanding becut dah maklum. Biasalah kan. Jadi yang Ibu dapatinya mahasiswa maksudnya live COVID ataupun sebelum COVID yang benar-benar? Lo COVID hana mengajar dia karena lo kebetulan 2019 kan belum jak sekolah, meneruskan pendidikan, lainnya tahun 2000 akhir 2020 baru lo mau Aceh, stay di Aceh 2022. Dan kebetulan semester barusan baru utama mengajar. Jadi menjadi pegang mungkin setelah era generasi COVID ya, karena COVID-nya kan kayaknya, yang lungingnya, jadi bukan yang golong sebelum ini lain, makanya lo pegang penuh nak pembandingnya, anak ini zaman anak ini jino. Oke, dari sini kalau hanya membawakan tim fakultas, seliput fakultas kan, talentnya beda Bu, maksudnya cara belajar Ibu maksudnya beda, misalnya ada kreatifnya ketika mereka menyiapkan diri sebagai pustakawan karena Ibu belajar mengajar dalam bidang ini.
memang ibu setel memang betul-betul menyiapkan diri. Nah, pegah baron kadang ada itu. Abang rating dia lapor-lapor sama ibu. Ya sebenarnya kan beda. Mungkin lebih tepat jika zaman belajar awal yang Jino kan beda. Jadi otomatis tanya sebagai pendidik kan harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Inovasi. Ini tuh ya supaya hai menyekolah lama ada baba anak Jino kan cocok nih kan secara perubahan zaman tiga beda. Ya kan. Kemudian yang kedua yang harus tak pahami ya Jino kan era digital ya, era teknologi. Jadi semua keilmuan ya lebih-lebih gelo mengajar ilmu informasi kan. Perpustakaan dan informasinya harus digaris bawahi bahwa ya sekarang pun mengelola informasi kan memang hanya tradisional. Ya, semuanya ke era digital ya. Tanyopi harus menyesuaikan diri. Maki bancara supaya awaknya termotivasi hai urusan yang batan, yang pegang yang mana yang panai ada mikir generasi kenal lagi mungkin yang mantap. Jadi ibu sempat singgung tentang misalkan dalam teknologi mahasiswa itu lebih meningkat dibandingkan misalnya saya bilang di masa lalu. Walaupun nanti kan ada sisi negatif betul. Dalam hal negatif dalam kepekaan dalam baik itu dalam sosial masyarakat budaya gimana pandangan ibu terkait mahasiswa? Nah mungkin lo kamu menyinggung isu budaya, mungkin lo bukan orang yang tepat, tapi lo hanya bisa berstatement berdasarkan pengalaman ya selama misalnya sebuah semester barusan merumput dengan Gen Z, linyan semester yang baru tamam, memang yang ingin perubahan budaya yang terasa. Zaman tatamang tangajar mbak mahasiswa deju identitas anak Acehnya mbak mahasiswa deju. Menyojino kamu pura. Jadi nyata tamang langkah lecik kita jumpai anak mahasiswa yang misalnya bahasa Aceh ini naik hanjir mau tanya maksudnya hai jamu ini jamu long ya atau watelong bawa S2 lo mengajar anak UI ini aja awaknya pak yang hidup bahasa Aceh pak tapi menyojinonya lo rasakan apakah itu salah? Tidak, tapi menjadi catatan penting bahwa aneh ketika generasi tanyo hanjir berapa bahasa Aceh karena lu tanya yang lang. Nah, walaupun Acehnya kan beragam, kan, tapi kan jetani, kan, linya dari segi pengetahuan kebudayaan, menyota pegah bah Acehnya leh ni depu. Nah, tapi menyota duk mana ada awai, ya, misalnya letting roh ke kedai roh ke patut tahu sih, nyambung, kan, dah cerita bahada nyambung, dah cerita bah sejarah nyambung, walaupun tadi anak thai depu lah, tapi menyo anak Jino, lu ni hal-hal yang kurang karena betul-betul hanya dipelajari atau tidak pedulinya jadi sebuah catatan menyota pegah pemahaman pencarian informasi malahan kayak pegah kuno kan kelebihan awalnya lebih cepat googling pakai internet ya cuman jadi pertanyaan kenapa hal-hal kayak gini hanya terus bawaannya mungkin yang sangat terasakan yang kental kan lebih-lebih tanya fakultas budaya ada pegahan beda pegahan lebih detail. Agak lo mengajar Pak Fakultas Budaya, yang merupakan anak-anak MIT yang kuliah ya tidak jauh-jauh dari itulah. Walaupun di sini lo mengajar Pak Perpustakaan dan Informasi, awaknya kan belajar mengelola budaya. Itu sambilan nyong ada kopi mah jangan apa dulu. Kenyawa Aceh. Makasih itu kena kopi pulau 12 kan berapa itu sih sampai pulau 12 demo loh banyak kopi paneo anak sponsor apa kan terus kata boh dah je lah mau mandi padahal yang tadi udah kopi teh tidak je. Ya Bu, mungkin generasi lainnya tanpa terkecuali dia kan generasi duduk di warung kopinya je yang kena almarhum Prof Farid kan? Iya sih, hai yang hana payah pegah kawannya letting warung hadle sih duk udah kopi. Dan statement almarhum Prof Farid ya salah satu rektor besar ya yang sangat dikenal memajukan Wihara ini kan statement beliaunya kan keluarkan Jino maksudnya dari awal ini perubahan perilaku sebenarnya menurut lo udah kedai kopi hanya salah ya tapi yang jadi permasalahan ketika
generasi membuang banyak waktu di kedai kopi tanpa melakukan hal yang bermanfaat. Tak pegah main game. Iya. Ya, karena bio puho. Tapi kuliah kedro, tanggung jawab kedro kadang mana-mana otan. Kayak otan. Maksudnya mana lah anak, lihatnya aku kuliah lewat. Nah, gara-gara aku bergadang, misalnya menghabiskan waktu dengan game online bukan hana go, igo game online bak kedai kopi, ijo gatli. Kita nyo hana. Bagi Kan ya ngaji gatli hana ku ita lompeng kan berprestasi. Nyo hana, aku kuliah dulu, kampur dulu. Ja mak o kampur dulu. Gimana? Kan ya wajar kan akhirnya isu-isu agennya mungkin watenya Prof Faridnya merasa tergerak untuk berbicara. Itu fenomena. Betul ya kan? Jadi dalam logika yang saya tangkap, Kak Zikra mendukung surat edaran. Ini pertanyaan cukup menjawab. Bukan persoalan mendukung tidak mendukung, tapi lihat konteksnya. Ya. Kita bahas yang konteks bunuh, kan ya silahkan duduk di warung kopi, silahkan berkreativitas, ya asal bermanfaat. Ini persoalan duduk kedai kopi, bawa wadah tugahan alu, lumpuh hana bereh, kenyan, masalah SE masalah lain. Nah itu dia ya. Karena pun dalam pandangan surat edaran itu mungkin digambarkan bahwa dulu warung Prof pernah berkata juga jangan meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Mungkin jadi tekalan dari hal positif entah. Mungkin jadi tak pula kena buat. Ya bisa jadi ya sebab menyangka pegang masalah kedai kopinya pro kontra biasa. Tapi yang harus kita pahami bahwa kedai kopinya melekat dalam kebudayaan Danyoa dari zaman sampai jenuh. Perubahannya kalau merasakan setelah tsunami ya, awak kan tahu buat kan? Ya. Tsunami. Punya zaman kan hana mandung urung main bak kedai kopi. Ya. Tapi le tsunamian yang mungkin karena mulai terbukanya Aceh ya, sudah tidak konflik, sudah damai. Semua orang menghabiskan waktu di kedai kopi karena hal positif sih kan misalnya orang merapat kerja ketemu klien ya diskusi ya kan selain dari wisatawan yang datang lagi kan yang memang harus tak akui makanya popularitas kedai kopi kan menurun ya tidak digantikan oleh zaman Aceh nyan mungkin konteksnya Walaupun secara negatif nanti transaksi yang mengarah negatif ya. sebenarnya nyotan yang balon transaksinya bukan hanya terjadi di kedai kopi asal numpat Play Store yang hijau-hijauan download kan nyokan ya bubuk beret kan itu kan sudah rahasia umum cuman akhirnya yang sangat disayangkan ketika misalnya tak gas statement lagi sang tak serang po kedai kopi padahal hana mandung po kedai kopi lagi karena lecit kedai kopi yang memang tertib kan maksudnya dijaga lagi solong tapi dari zaman ke zaman mereka selalu buka pagi-pagi subuh buta plus jam 12 misalnya tapi ada mungkin diberikan kelonggaran pekan misalnya dibuka 24 jam kedai kopi karena memang Aceh kan terkenal dengan 1001 kedai kopi ya kemudian tempat yang nyaman untuk berbicara ya karena ada oknum-oknum yang menyalahgunakan akhirnya tercorenglah nama baik kedai kopi. Nah, itu sebenarnya harus dicari tahu ya mungkin pengelola kedai kopi kan kedepannya harus lebih berhati-hati sehingga gara-gara saboh dua boh lebok kenang mandung ya di satu sisi menyokal lagi yang kejadian tamang media agak lele-lelean kan yang salah Kalau yang punya kebijakan tidak mengambil tindakan, nanti salah, diambil tindakan salah. Nah, ya terlepas dari misalnya ya kita suka tidak suka ya kedai kopi bagian dari hidup kita kan. Cuma mana bukan daripada gubernur kepiki masalahnya lebih mending kefokuskan masalah stunting, kemiskinan, pendidikan. Buat ada dia kau. Ini catatan sih kan, menyorot pegah isu stunting. Belum rasa pemerintah cukup gencar membahas masalah stunting yang bisa kita lihat ya. Sampai hari ini bagaimana misalnya pergerakan isu stunting berapa banyak misalnya pelatihan kemudian berapa banyak anggaran yang dikucurkan untuk memberantas stunting. Cuman kan persoalannya isu stuntingnya kan dari awal ya. Terjadi kan bukan hanya sekarang, tapi memang membutuhkan usaha yang sangat keras karena untuk merubah
Aceh tuh supaya tidak stunting itu tidak bisa dalam 1-2 tahun. Nah itu harus dipahami ya. Belajar dari Jepang zaman ya. Awalnya kan pandai-pandai bobot, tapi mereka butuh 30 tahun untuk menciptakan generasi yang seperti sekarang. Kita sekarang punya kemudahan ya. Semuanya sudah difasilitasi. Nyona Sabo Gampong misalnya kan. Yang baru-baru ini juga viral lahirnya kan. Punya waron ada sosmed orangnya isu stunting kan tengah hot. Dua Uroyo ya. Dari Baro dan Uroyo. Program sudah ada, dana sudah disuntik, semua sudah dikader. Cuman jadi pertanyaan apa lagi? Kok nggak menurun? Nah kita Tanjung Acehnya orang Islam, ya, tapi tidak menerapkan pola hidup Islam. Pekan, mah cakap, nyata aja. Tuh, sebenarnya saboh catatan sih. Pekan stuntingnya kan susah lah diberantas. Dari segi edukasi kasih, lumpuh kasih, ulang mbak Dro mandung urung tanya nagleh puhana. Nyalong natang begah abang bidan. Kamu bidan kabeh usaha. Kalian mau jelaskan, kalian mau pegang anggaran nah, tapi nya nak ke bagian sanitasinya urang tanya harus takui urang hang menjaga kebersihan. Dan menjaga kebersihan adalah salah satu cara untuk mengurangi atau menekan angka menyohan nagleh hana cerita stuntingnya akan hilang. Nah, itu dia ya kalau kita ngomong aspek stuntingnya karena mungkin masih bersentuhan dengan isunya. Mungkin memang ya pola hidup ya masyarakat yang nggak tahu ya kalau tak pegah aja mau turun cik dah nyok boleh kan betul kan kibar raya halaman rumah tak pegah nyok tak pegah jamu nyok tak pegah budaya raya bak kaya tak le ke rumah tapi menan bengah gle yang dah pegah rumah ada mantap ada ngalim tabah nyan beda aja ya makanya mungkin nyatanya udah aja jamu pakai raya-raya banyak-banyak boleh dadah ya kan betul kan ini nak istilah urang inang laga-laga raya-raya gak gede kan maka di power kehinangnya tapi sekarang ya kondisi-kondisi seperti itu yang buat berubah. Jadi Bu pada guna singgung masalah stunting ini masalah apa jamu ada Pak mungkin Ibu coba aja dong. Jira. Oke, nama. Betul ya. Jadi mencegah stunting ya. Produk RC Cida, ucuk kan? Jamu. Jamu. Nyampe lagi tanya yang lek urinang ku hadang. Nyo boleh dua-dua. Oh nyo je dua-dua. Ucuk ibu bapak ambil. Kan itu be salah je. Nyompai ko dah sebab rapek wami. Fikir sama merek tanya. Nyo beras kencur sama kunyit asam. Produk lokal sama ya. UMKM. UMKM bere. Dari Ro ke Ro. So produksi RC Cida ha? Nah, produk iluan. Khusus buat ini. Oh, khusus bak ini. Soalnya sebenarnya minuman-minuman lagi kan lebih kita leureung kan untuk kesehatan. Kayak kamu rinang yang langsing-langsingnya cekak banget kan. Boleh jadi Jek, aku santai. Lo sebab ban le dinner ya enggak ada waktu. Kado le. Dulu ya. Anda uji jamu ke mau kena kasihnya. Nyo sebenarnya kan udah warak ibu ulahnya nyo spesial udah sangkalinya. Ibu jamu ni ibadah. Kayak tak sponsor. Bere, boleh lihat. Rukopo. Berlaju berugo. Silakan yo. Luar biasa. Oh, iya, Cik. Boleh nyo pule kunyit asam popo. Kencur, dia campur. Nya pengen dijelaskan baju. Fungsi ya beras kencur. Jek mantap. Padahal dah orang untuk menjaganya Bu, kestabilan tubuh nah. Oke, jadi baik kena Covid. Kalewat. Kalewat kan sebab dia pegang dupu-dupu baik kena Covid. Covid kita tetap kan cuman mungkin ubati karena Untuk menjaga kekebalan tubuh kan. Bina 3 go pi tuum, 3 go lepi. semangat tapi ya. Jadi sangat dianjurkan lah. Anak pekonya di blow aron. Beras kencur kan. Karena sebab jamu kan identik di pet ya. Aja. Oke, gimana lo? Jadi Bu, untuk menuntaskan hal-hal seperti stunting itu butuh dukungan ataupun stakeholder elemen semua elemen hanya dari pemerintah, hanya dari masyarakat. Jadi sih, karena bahkan lo pegang berbicara stuntingnya kan bukan hanya tugas perempuan kan. Nah,
Dan bukan hanya misalnya tugas ibu atau ibu mertua atau nenek, ya, tapi juga ada suami di situ, ya kan? Ada kakek, nah yang memang perlu pemahaman juga mengenai misalnya isu penanganan saliman sama cik. Pulang pola budaya dan nyoyo kan, nyom cakap, silakan setuju tidak setuju. Anak istilah budaya patriarki kan, yang mandungnya ada hurina. Padahal ya menyotangin masa sejarah, masa cunya di tungkumar di bang, mata tungkumar anak boknya antren perang. Hai maksud lo budaya patriarki yang misalnya hanya memberatkan perempuannya hana sebenarnya dalam konteks keacehan, tapi batangin setelahnya ya kamu lagi semuanya dibebankan pada perempuan. Nah mungkin hal-hal lainnya yang harus diedukasi bahwa mau berbicara stunting bukan hanya berbicara tugas perempuan, tapi support keluarga kan banyak di situ. Dia di hai minimal lah dah pegah kan. Nyoro kan, nak rumah meme kan, buah bekado ada kan tablo buah-buah, baju buah-buah, ya kan, tablo sisi semangat, ya kan, udah muat, bek buto, kan hal lagi sport lagi yang penting, ya, yang betul-betul, mungkinnya lah contoh paling kecil. Jadi Bu, karena Ibu pernah menetap ataupun berdomisili di luar Aceh dalam menempuh pendidikan. Kata mana pegang mana? Jangan pegang ibu nyambung dah. Kalau kopi Nah perbedaan ataupun tidak perbedaan ketika mahasiswa orang-orang Aceh ini berada di Aceh dan orang-orang Aceh ini berada di luar Aceh. Nah mungkin kaitkan dengan lu ngajar di kampus ya. Yang sangat kentara Jino menyata tepi ulu Aceh. Nya pengalaman pribadi lo belum jelaskan disclaimer lah ada pegang ibunya hana gua begini ya kan pengalaman lo pribadi. Menyatanya di luar Aceh lo nih suasana keacehan ketika merempak orang Aceh yang terasa. Jadi tanya selaku orang Aceh kan menyata kumpoi tadu kan. Dia lucu tanya orang Aceh sehingga aku ringi orang Aceh. Tapi terbalik ngenayo hino nyolongnya kan. Tanya masalah lingkungan mahasiswa keacehan juga ada yang pegah buno nah hana orang tanya malah yang tanging mulanya le tanging anak gaya-gaya wibu misalnya gaya-gaya K-pop atau mungkin urban hai maksudnya menal lah hana masalah sebenarnya kita inspirasi dari segi gaya tapi sense yang waktu nyandunya sang ciri khas orang Aceh misalnya jepupi pegahaba bahasa Aceh hai ulo Aceh nyan lunging hanale mungkin karena lu hana 20 kejeng mahasiswa sih tapi kan observasi kan mangat kan karena tanya ti urau di kampus ti urau tani ngoknya berhubung misalnya tapi munyo di luar munyo urang du sabo tumpuk ente cok dapat tahu le tepakan dari segi bahasa awak Aceh lunging yang tinggal di luar aku ke sikula misalnya atau mesti katre di luar awaknya jaga lah identitasan lepas kan jadi tanya luar kadang-kadang tinggal bahkan tanya punya di luar keacehan tanya lebih terjaga dan lebih bangga daripada tanya tinggal di Aceh jadi cek pada persaingan umit yang je bahasa Aceh yang payah enggak survei karena lehat dino beang tak pegahan SD SMP di SMA anak kuliah menteng karame cik hadir di bahasa Aceh yang kan hal yang paling ubud nyolong pegang padahal kayaknya mendanding Aceh tapi orang yang kayak jauh luar kita nak gak mumbong-mumbong pegang bahasa Aceh nya itu ikut kok bahasa Aceh yang kedua kan maksudnya keacehan kan di digamai kan ingat jangan hai menyota bahasan menyotangin bagaimana cintanya orang Aceh di luar tuh terhadap keacehannya dan dong pribadi merupa bisa gitu zaman saya lonjak kuliah kan yang jangan merupa orang Aceh jika tu kem cerita pegang bahasa apa kan karena tanya rindu dengan suku sendiri berbicara dengan bahasa sendiri itu yang agak kurang belum nginglalitnya selama lemonyo jadi kadang-kadang jadi pertanyaan kok kamu balik padahal ayo tadu ya Aceh tapi kadang-kadang kok Pakai nak tanya orang-orang ni sok kota. Hai menan lah. Ingat kata terang dok kulit mahasiswa. Kan dia je lebih ada sok kota. Bukan tak boleh kan. Karena menyohornya dek jauh aja tak jauh Jawa mentah. Dek lah jauh tak Jawa. Tak jauh Medan mentah. Awak batak ayah nak dak pegah
bahasa Batak, ada bahasa Indonesia, ada Batak aja ya. Ya, logat. Betul ya? Ya. Betul. Pulau Jawa. Duk pegah bahasa Indonesia pasti dari Jawa. Tanyakan, oh nah urang tanya, pegah bahasa Indonesia, mau ATT, korban bully kaknya kamu bak-bak aku pegah bak. Nanti kita kat bahasa Indonesia bak-bak lagi ada hanjit babek pegah bahasa dia lanjut. Nah, urang yang hanjit bahasa Indonesia berusaha bisa pegah bahasa Indonesia dan nah ciri khas bahasa Aceh kita support. Orang bangga apa kan tanya tak kerdilkan urang laginya sehingga anak-anak ni yang hanjit bahasa Aceh ya hanya hanjit bahasa Aceh bahasa Indonesia jadi mungkin agak iya sih mau bahasa Aceh pakai senang tahu ulok-ulok kan bahasa Aceh video bah ya kan leceh lo hanya setuju yang sebenarnya itu kan salah satu usaha dia untuk menjaga dan belajar bahasa daerahnya terlepas ya nasi kadang kata cik bacut kan katrek tinggal kota Allah ke haji lay begahnya nah kan tapi jangan digeneralkan Bangos. Kamu dalam pandangan Lun sendiri, no, baik itu masyarakat, bukan elemen masyarakat, ego sektoral sekarang semakin tinggi. Yo, awak dah no, Asal sebenarnya dalam satu hal ketika terjadinya ego sektoral itu kan memundurkan peradaban ataupun pengkedilan bagi kita sendiri. Jadi kalau misalkan macam ibu-ibu menempuh pendidikan tinggi di luar negeri, nah ego sektoral karena kan di situ kan ada wilayah-wilayah tertentu walaupun Aceh ini satu tapi kan ada suku. Nah ego sektoral apa hanya? Punya yang lo pribadi rasakan ya. Atuh nah orang Aceh kami sampai luarnya tetap melihat dirinya sebagai orang Aceh ya identitas keacehan. Hana masih ya pegah oh kah awak beladik oh kah gayo karena konotasi lagi malahan hana muncul karena kita lebih melihat ya kekerabatan silaturahmi kekeluargaan malah lebih kuat daripada yang tanging saling menjatuhkan antara tetapi yang pekatan danyo lepakan orang Acehnya selalu kadang-kadang merasa hebat daripada orang lain. Mungkin dalam hal-hal konteks tertentu boleh, tapi dalam hal suku, budaya, itu sesama orang Aceh kan harus dia saling menghargai dan saling mensupport. Memang ya mungkin ya. Karena kan lu baca bahwa dulu orang-orang tua ketika berperang itu menjaga misalkan bata-batanya misalnya tidak kayak ego sektoral ada untuk perang Belanda. Tuh perang Belanda betul. Tapi yang sekarang terjadi hanya mengkengkeng gitu. Betul. Akhirnya mungkin salah satu hal yang harus sering kita pegah sih kan saja gewak ro ke Bangladesh, mungkin lagi dong pernah anu kan lagi gewak ro ke yang kerja. Ya bila pemahaman ya selesai sesama orang aja harus saling mensupport. Izin tanya bisa Bang Los? Bisa. Jet. Oke, Kak Zikra. Don ingin bertanyakan ulang Kak Zikra berbicara tentang masalah pendidikan. Yang kedua bagian perpustakaan, betul Bu ya? Iya. Perpustakaan dan informasi. Iya. Nah, kita berbicara soal bahasa Aceh yang dasarnya itu dasar dari Campa yang sebelum bahasa Campa itu Aceh adalah bahasa Melayu. Nah, ketika orang Campa kemari, masyarakat dijadikanlah bahasa Campa itu jadi satu bahasa daerah, bahasa kita yang kita pakai sekarang. Nah, di dunia pendidikan setelah tsunami itu kan mempunyai pelajaran mulok, muatan lokal. Jadi itu diajarin bagaimana berbicara bahasa Aceh. SMP, SMA, apa itu masih diajarkan sampai dengan sekarang nggak bahasa mulok ya? Nah, jadi pertanyaan. Tapi setahu lo menyomin karena lo kena Mbak Min. Nah, mulok bahasa Aceh. Cuman apakah kadarnya cukup atau enggak? Nah, itu yang kita tahu. Tapi yang namanya muatan lokal kan memang hanale. Nah, mungkin ya. Ya, karena kan awal sampai SMK, SMA-nya bahasanya. Nah, di Pruno dasar-dasar bahasa Aceh. Dan untuk perkuliahan, yang punai Pruno Aceh dalam pendidikan. Hai lo punya lo perasaan di kampung Ana.
Hai SKI sejarah kebenekaan Islam munyo aneh bernau. Kampus ya cek aneh. Nah, misalnya tapi munyo bidang-bidang lain kita cek Nah, itu jadi karena memang muloknya sebenarnya dasarnya kan di usia sekolah ya. Cuman perlunya intens. Cuma mungkin kategori dingin lagi munyo di daerah mungkin anak-anak montang rame yang graduate bahasa Aceh ya cukup dengan muatan lokal yang terbatas misalnya, tapi munyo lagi kota ambil lagi Banda Aceh menurut lu penting jadi perbanyak ya. Iya. Kulon menyatakan Bu kasih nyopu deh ibu di luar Acehnya kan muatan lokal bahasa daerah ro diperkenal. Pakon di pendidikan di Aceh ro itu mengasingkan dengan bahasa sendiri. Nah itulah tuh balik lagi kan ke yang punya kebijakan sebenarnya punya kampus atau menyebut ya kalau sekolah siapa, tapi kalau untuk ya Aceh sekarang kan krisis bahasa tuh hasil dari BPS kita tahu bersama ya. Nah yang perlu kita pahami bahwa karena krisis masalah bahasa ya ditangkap dengan baik oleh ISBI tahu kan. Nah karena di Aceh memang hantamnya kampus sastra Aceh atau kampus budaya bahasa Acehnya dan itu ditangkap oleh salah satu rektor Universitas Seni Aceh ya yang namanya ISBI Aceh. Mereka sekarang sedang merancang adanya jurusan bahasa Aceh. Nah ini adalah sebenarnya salah satu bentuk-bentuk positif ya yang disambut oleh orang-orang pendidikan ya untuk apa menjaga bahasa. Mungkin dan di pertanyaan lo hari ini Puronyo ya menyo dipegat bulog muatan lokal lebih banyak tentang bahasa Aceh. Padung persen urang yang mengajar bahasa Aceh dengan baik dan benar. Hana bisa menurut long yang jawab karena long pribadi mungkin punya pegah lancar bahasa Aceh. Tapi punya YouTube mulai ejaan bahasa Aceh Hana tinte long mampu. Itu juga jadi persoalan. Dia tanya harus pahami sih karena aku pengajar Hana. Nah itu dia. Jadi ketika ISBI menjemput isu ini itu adalah satu hal yang baik. Maka mungkin ke depannya ketika ada orang yang terdidik khusus yang paham tentang ejaan bahasa Aceh, berbicara bahasa Aceh dengan bermacam ragam, sehingga mungkin penguatan kurikulum jauh lebih baik. Nah itu mungkin ya yang belum tangkap kan. Malahan ada kalian dari keluarga, ladung keluarga, hanu pono hanu bahasa Aceh bunyi. Bapak menjar gula, harus juga bahasa Indonesia. Hanya bahasa Aceh. Hai, Hana cerita dari lahir mentang, mesti Hana ke bahasa padahal harus tengok sampur. Bahkan dalam bahasa Inggrisnya istilah mother tongue, ya bahasa ibu. Bahasa tahunnya lidah, ya bahasa ibu. Nah kakak leting wak kasih roh saleh hati mana? SKI, yang ngentodong waktu jak kuliah di SKI long IP, di noji tinggal di Denmark, ya kan tolong nak pamer di Denmark kan, tapi ji pegang. Ji kan konselor bahasa kula di no hai mat konseling dia pegang jari ji karena di setel lako ini ji keluarga negara ide jadi payah setel ya payah setel lako ide pegang malah di Denmarknya kurikulum ji anak mit walaupun maknya harus di bahasa Denmark walaupun maknya harus di bahasa Inggris anak diwajibkan umum pegang bahasa sama bahasa lo merempak ji biasalah ya ngoro raya anak jadi tak lancar bahasa Aceh karena memang diintervensi, paham nggak? Nah habis itu masyarakatnya punya kesadaran untuk menjaga bahasa daerah. Padahal otak pikir si ngendongnya si artinya kan tinggal Denmark atau Landi kan anaknya kan harus mau bahasa Denmark. Itu kan bahasa ya kadang-kadang bahasa Indonesia. Tapi handi pilih sikula ya nyawate ke anak PAUD menteka di rumah tetap harus ngomong bahasa ibu. Nah Duknan ke powerful ya orang menjaga bahasa ibu makanya utang merempak anak ini tekan tu ada bukan kalau lu handi bahasa Indonesia bahasa Aceh udah bukan apa karena selain bahasa Aceh mau nyoba bahasa Denmark bahasa Inggris sekali lagi orang kan udah di luar kan nah sebenarnya kita malu kan hai ide dengan urang terbatas urang Aceh anak le duknan lancar anak bahasa Aceh tanyo Male kan, nah tanya kadang-kadang yang sapur tamparan sih mungkin bagi orang sih atau generasi muda yang akan menjadi ibu, ajarkan anak bahasa ibu,
Walaupun ingat ya, bahasa Indonesia itu penting. Ya. Karena itu untuk pendidikan. Tapi jangan ajarkan mereka malu berbicara bahasa ibu. Nyo kata balik ibu-ibu lagi nyo. Ayah, duduk je hojak itu lah. Anjir, lido-lido. Ya kan hancur lagi sebenarnya. Karena bahasa Indonesianya ketika di usia sekolah, pasti akan lancar. Karena dum hojak kan udah pakai bahasanya. Tapi nyo bahasa daerah nggak jaga gak dong. Nah, yang sekjino kan isunya kan tengah hangat. Di nasional dibicarakan karena Indonesianya kan luas beragam ya, culture ji kaya kan, bahasa ji kaya, you jaga menacik aja orang Aceh mungkin ya pandangan lu itu baik dari hal pendidikan, isu stunting tadi tentang budaya ataupun keacehan seperti bahasa lokal yang harus kita jaga sama-sama untuk menjaga ataupun melestarikan budaya kita sendiri. Mungkin Bu hanya Neno diskusi dan nyo. Padahal kok bahan mantap. Macam itu. Saya serius kan. Kadang insyaallah baca-baca nawate pun ada diskusi lah. Betul ya. Karena dalam pandangan kau ada pujo, dari pegang mana? Kamu butuh semangat dari perempuan-perempuan yang lantang. Hanya sekian. Anak kalau enak. Kalau ada itu bagi online anak pina-pina, nyo kayak pegang, kayak ingat kan? Jino tangi Aceh kan, kalau lebih ayu rinang daripada orang betul kan? Lebih tegal rinang daripada orang. Pegang mana? Lele tu. Ayo. Ayo, beda pegang lagi. Mungkin terima kasih untuk penonton dan terutama Kak Zikra yang sudah mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.